Hidup ini terlalu cepat, bagai bunga rumput yang layu. Hidup ini terlalu singkat, baru muncul lalu lenyap. Hidup ini terlalu cepat, bagai bunga rumput yang layu. Hidup ini terlalu singkat, baru muncul lalu lenyap. Namun ku percaya kepada Tuhanku, Dia tak pernah tinggalkan diriku. Dan aku berharap hanya kepadanya hingga aku berjumpa dengan Dia. Hidup ini terlalu cepat, bagai bunga rumput yang layu. Hidup ini terlalu singkat, baru muncul lalu lenyap. Percaya kepada Tuhanku, Dia tak pernah tinggalkan diriku. Dan aku berharap hanya kepadanya hingga aku berjumpa dengan Dia. Shalom, kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Amen. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan angkat pujian ini. Tuhan, Kau sempurna dalam karyamu. Haleluya.
pujian ini. Tuhan, Engkau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami persilakan hambanya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti, jadi kebesaran-Mu di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa Surgawi, kembali kami datang mengucap syukur pada saat ini setelah kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Bahkan kami juga membawa persembahan yang daripada mula berkat itu Kau nyatakan buat setiap kami pribadi lepas pribadi, di bawah kehadirat-Mu hanya untuk mengucap syukur karena kebaikan pertolongan Tuhan yang tak pernah habis-habis, yang selalu melimpah dalam hidup kami, yang tak bisa kami nilai dengan harta, kekayaan, kekuasaan dan keberadaan yang duniawi. Karena itulah Tuhan kami boleh ada di dalam kasih karunia-Mu yang selalu kami boleh renungkan dan hidupi. Terlebih sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari urapi kami sekalian, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dan kami semua yang telah Kau siapkan dengan telinga pendengaran kami dan hati kami, supaya kami tetap fokus dan memperhatikan firman-Mu. Ampuni kami dan layakkan kami untuk siap menerima berkat firman Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, mari Roh Kudus tuntun kami dan pimpin sampai pada akhir dalam ibadah ini kami boleh menyimak firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, Salam.
Kembali pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tentu setiap kali kita mendengarkan dan merenungkannya bahkan menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari, kita merasa diberkati, mengalami Tuhan yang sejati. Karena Tuhan tidak hanya merupakan satu aturan yang tertulis yang kita lakukan, tetapi Tuhan yang menyatakan dalam firman-Nya itu akan mengubah hidup saudara. Dan kita bisa mengalami secara pribadi dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, kali ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yakobus pasal 5. Kitab Yakobus pasal yang ke-5, yaitu ayat yang ke-13 dan sampai kepada ayat yang ke-18. Saudara, dari perikop ini saya beri judul, yaitu doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar besar kuasanya. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-13 saja sampai ayat yang ke-18. Mohon diperhatikan Bapak Ibu Saudara melalui Alkitab kita sekalian masing-masing. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dan merenungkan dari satu tema dengan judul doa orang benar besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara, doa adalah merupakan hubungan timbal balik antara manusia dengan Allah. Hubungan antara orang percaya kepada Tuhannya. Saudara-saudara, kalau kita berdoa, maka kita ingin menghampiri Tuhan secara pribadi. Banyak kebutuhan di dalam doa yang kita naikkan sebagai permohonan. Tetapi kali ini kita akan belajar bagaimana doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Dan Yakobus memberikan satu renungan buat kita, supaya Roh Kudus sendiri yang akan menyingkapkan buat saudara dan saya melalui ayat-ayat yang baru saja kita dengar bersama. Bapak Ibu Saudara, ayat yang menjadi dasar buat kita kali ini adalah doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, kata kunci dari kalimat ini adalah doa orang yang benar, saudara. Bukan doa yang benar, saudara. Mengapa demikian? Sebab Tuhan ingin hidup di dalam orang itu. Demikian juga doa itu harus hidup di dalam orang itu. Jadi bukan doanya yang hidup, tapi orangnya yang hidup melalui doa, dan itulah yang menyenangkan Tuhan. Itulah doa orang yang benar. Dan doa bagi orang Kristen itu adalah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Memang di dalam doa itu ada permohonan dan permintaan. Mengapa orang Kristen memohon dan meminta? Karena manusia masih tergantung dari penciptanya. Sekalipun dia telah dijanjikan segala apa yang dia butuhkan, tetapi Tuhan tetap memohon dan meminta kepada kita supaya kita tetap berdoa. Ini tidak sekedar ketika kita meminta kepada Tuhan, kita butuh. Tetapi Tuhan ingin melalui doa kita mempunyai persekutuan setiap hari. Jadi itu kata kunci dari doa. Jadi doa itu adalah membangun persekutuan pribadi seseorang dengan Tuhan. Yang selama ini mungkin hanya dimengerti secara singkat dan pendek dan pragmatis bahwa setiap doa pasti meminta. Memang doa tidak terlepas juga dari kata meminta, dan Tuhan pun meminta kepada kita supaya kita memohon sesuatu kepadanya. Tetapi tujuannya adalah bahwa
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita supaya ada hubungan dan relasi setiap waktu secara intim. Dan itulah yang Tuhan inginkan melalui doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu hari ini kita akan mendengarkan secara saksama bagaimana Yakobus memberikan kiat-kiat supaya doa kita dikabulkan, yaitu doa orang yang benar. Ada beberapa hal yang saya dapati dari beberapa ayat di dalam Alkitab, termasuk di dalamnya dari bacaan kita hari ini, yaitu doa orang yang benar itu adalah doa yang lahir dari iman, saudara. Karena iman itu dasarnya orang Kristen, iman itu dasar hidupnya orang percaya, iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi dengan iman kita bisa membuktikan bahwa Allah itu ada. Itulah Ibrani 11 ayat yang pertama, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi orang Kristen dan kita mau berdoa, dan doa kita dianggap oleh Tuhan sebagai orang yang benar dan mempunyai kuasa yang dahsyat, maka yang pertama doa yang lahir dari iman itu adalah pertama, yaitu doa yang dinaikkan dan dipanjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa yang dipanjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi saudara, di sini pun Tuhan ketika dia menjawab doa kita sebagai orang yang meminta pertolongan kepada Allah, kepada Sang Pencipta hidup dan pemilik hidup ini, tujuannya adalah ketika Tuhan Yesus pun menggenapi permintaan kita, dia melakukannya untuk kita, tujuannya adalah untuk mempermuliakan Bapa di surga. Ini yang harus kita gapai, ini yang harus kita tetap pegang sebagai satu keyakinan. Dan ketika Yesus melakukannya, semua yang kita minta buat kita, sehingga Tuhan menggenapinya, maka untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Tuhan Yesus ketika melakukan sesuatu sebagai jawaban doa orang yang percaya, orang yang benar, dan punya kuasa yang dahsyat melalui doa itu yang dikatakan Yakobus, pertama adalah harus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini berbicara tentang otoritas, kuasa. Baik doa yang bisa dijawab menurut Allah yang benar, Allah yang dipercaya oleh orang Kristen, Allah yang dinyatakan oleh Alkitab, itu adalah doa yang dinaikkan dan dipanjatkan dalam otoritas, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena dialah yang diberi segala kuasa. Sekali lagi, dialah yang diberi segala kuasa baik di bumi maupun di surga. Kuasa apa? Kuasa menjawab segala doa juga termasuk di dalamnya. Dan itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa pertama, kalau kita mau berdoa yang lahir dari iman adalah kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika kamu meminta, ayat yang ke-14, kepadaku dalam namaku aku akan melakukannya. Saudara. Jadi kalau kita meminta kepada Tuhan Yesus juga menjawab, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jika kamu minta sesuatu kepada Bapa pun, dia juga melakukan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, karena otoritas itu sudah diberikan oleh Bapa kepada Yesus sepenuhnya, baik di surga maupun di bumi. Jadi ingat, setiap Bapak Ibu Saudara kita orang percaya, kalau kita mau menjadi orang yang benar dan mempunyai doa yang besar kuasanya, berdoalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya manusia dapat diselamatkan kecuali di dalam Yesus Kristus. Demikian tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat dijawab doanya kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menghidupi doa, dan doa itu punya kuasa yang besar, artinya dikabulkan oleh Tuhan, maka yang kedua kita harus tunduk kepada kehendak yang memberi jawaban akan doa. Kita harus tunduk terhadap apa yang Tuhan akan berikan.
Loh kan gak sesuai Pak, nanti kalau kita meminta sesuatu A, akhirnya Tuhan beri B, gak apa-apa. Karena orang meminta itu jawabannya ya dua, dijawab atau tidak, diberi atau tidak. Lah, tapi kan tidak besar kuasanya Pak. Tapi maksudnya adalah bukan masalah doa itu seolah-olah apa yang kita minta pasti diberi. Dan itu nanti menjadi satu pelajaran yang buruk. Setiap doa yang dinaikkan dan Tuhan memberi seolah-olah doa kita yang hebat, kita yang menjadi hebat dan Tuhan yang menjadi pelayan kita. Saudara, kita tidak boleh mempunyai pengertian seperti itu. Karena bagaimanapun doa itu jawabannya tergantung sepenuhnya oleh yang memberi jawaban dan kepadanya kita berdoa, yaitu Allah sendiri. Saudara-saudara, banyak orang yang takut ketika doanya dijawab lain daripada yang dia minta. Tetapi banyak contoh Alkitab memberikan satu pewahyuan yang sangat luar biasa buat kita. Bahwa Tuhan Yesus pun ketika berdoa kepada Bapa, dia juga pernah tidak dikabulkan. Saudara, kita baca di dalam Lukas pasal 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang jadi. Ini berbicara bagaimana seorang Yesus berdoa kepada Bapaknya, memohon supaya cawan itu lalu. Tetapi Allah sendiri, Bapa yang baik itu menyatakan bahwa dia tidak mengabulkannya. Ada sesuatu yang jauh lebih baik ketika doa tidak dikabulkan. Karena ketika Tuhan menjawab doa kita tidak sesuai dengan keinginan kita, bahkan kebutuhan kita pun, ada sesuatu yang lebih baik dan jauh lebih baik. Karena itu adalah untuk keselamatan dan untuk nasib kita yang lebih baik di dalam kekekalan maupun di waktu-waktu yang akan datang. Sebab apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus dikabulkan doanya melalui doa di dalam Lukas 22 ini yang dicatat oleh Lukas pasal 42, jika itu terjadi maka Yesus tidak akan disalib. Dan bagaimana kalau Yesus tidak disalib dan tidak mati? Dia tidak menebus dosa saudara dan saya. Berbahagialah orang yang satu saat doanya tidak dijawab, tetapi mempunyai nilai yang jauh lebih ilahi dan baik bagi saudara. Sebab Tuhan tahu apa yang jauh kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Karena itu kita harus menyerahkan terhadap kehendaknya. Apapun yang Tuhan mau, pasti Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan, saudara. Karena itu yang kedua, kalau kita mau berdoa, sesuai dengan ketentuan dalam Yakobus ini bahwa doa orang benar adalah besar kuasanya, kita harus serahkan jawabannya sepenuhnya kepada otoritas Tuhan Allah sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi orang yang doanya menjadi orang yang benar, artinya terkabul, maka doa itu tujuannya bukan untuk memuaskan keinginan pribadi. Doa itu tujuannya bukan untuk memuaskan hawa nafsu, saudara. Karena kalau doanya untuk memuaskan hawa nafsu nanti akan rusak. Hidup kita tidak sesuai dengan keinginan roh. Keinginan daging kita yang akan menonjol dan itu tidak mendidik, saudara. Misalnya kita sebagai orang tua dimintain oleh anak yang sesungguhnya dia belum pantas naik sepeda motor karena usianya juga belum waktunya dan kemampuannya juga belum sempurna, kita beri. Akhirnya malah dia berbangga, tuh bapakku tuh baik tuh. Padahal aku masih kelas SD dikasih motor. Dia cerita ke sana kemari. Padahal itu merusak, saudara. Demikian juga saudara, kalau saudara diberi sesuatu yang belum waktunya oleh Tuhan. Dan saudara menganggap bahwa saudara justru kebaikan Tuhan saudara salah mengerti. Karena Tuhan mengabulkan doa saudara. Maka yang terjadi adalah seolah-olah saudara justru hebat, padahal saudara melakukannya hanya untuk hawa nafsu saudara. Saudara, Tuhan tidak ingin doa-doanya memberikan kepuasan secara pribadi dalam pengertian untuk keinginan daging. Karena Tuhan ingin supaya doa-doa itu sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudara, kita baca di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Yang berbunyi demikian bagi kita sekalian. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa.
Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Banyak orang berdoa, sekalipun itu juga kebutuhan. Tetapi kalau di balik kebutuhan, ada hawa nafsu yang tersembunyi di balik keinginan untuk memperoleh itu. Maka itu adalah tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara diberi sesuatu yang sebetulnya dipakai yang sepantasnya, bahwa memiliki sesuatu yang perlu itu hanya untuk mencukupkan apa yang kita butuhkan. Tetapi banyak orang Kristen, apa yang kita butuhkan tidak proporsional. Jadi menjadi apa yang kita banggakan, dan itu ada kandungan hawa nafsu yang terselip di dalamnya, karena apa yang Tuhan berikan melalui kebutuhan kita justru untuk membanggakan diri kita. Ada tujuan-tujuan tersembunyi yang hanya untuk kepuasan daging kita. Saudara, ketika Tuhan Yesus disuruh membuat roti dari batu dan Tuhan Yesus tidak melakukannya, itu semata-mata bukan Tuhan Yesus tidak mampu. Karena Tuhan Yesus tahu persis bahwa godaan cobaan dari iblis itu akan menjerat dia. Karena tujuannya bahwa orang Kristen harus membuktikan bahwa dirinya adalah seorang yang dipelihara Allah yang luar biasa, tetapi hanya untuk memamerkan hawa nafsu dan kedagingannya, saudara. Dan itu ditolak. Oleh karena itu, kalau kita berdoa hanya tujuannya untuk memuaskan hawa nafsu, keinginan daging, sekalipun itu kebutuhan, ada di balik itu menjadi kebanggaan, menjadi orang yang merasa bahwa dia dibela Tuhan, menjadi orang yang rohani, orang yang hebat, orang yang suci. Semua itu tidak ada gunanya dan Tuhan tidak berkenan karena itu. Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, saudara dan saya, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, menurut kehendaknya itu apa? Seperti tadi itu, untuk memuliakan Tuhan. Jadi setiap doa apapun bentuknya, apapun keinginan dan kebutuhan kita selalu harus bermuara untuk memuliakan Tuhan. Bukan sekedar untuk mencukupkan kebutuhan kita, tetapi untuk memuliakan Bapa di surga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, termasuk dalam doa, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita lakukan, semua harus bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Dan itulah kebenaran Injil yang kita terima dan harus kita kerjakan di dalam setiap hari. Jadi melalui doa pun kita juga akan memuliakan Tuhan. Kita tidak terbatas memuliakan Tuhan itu memberi sesuatu kepada orang lain, menyanyi dan memuji. Dalam doa pun, sekalipun itu dijawab oleh Tuhan bersifat spektakuler, apapun mukjizat yang luar biasa, itu untuk memuliakan Tuhan. Artinya untuk menolong saudara lebih dekat dengan Tuhan, untuk menolong orang lain supaya diselamatkan, untuk memuliakan Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa seperti orang benar, sebab doa orang benar adalah besar kuasa. Yang keempat, ini yang penting menurut Yakobus secara khusus dinasihatkan kepada kita, yaitu jika kamu berdoa, berdamailah dahulu dengan orang lain, saudara. Ketika Tuhan Yesus datang, maka dia mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tujuannya adalah untuk membangun relasi kembali manusia dengan Allah. Artinya apa? Supaya manusia diampuni dosanya dan tidak menjadi seteru. Itu artinya tidak lagi ada perselisihan antara manusia dengan Allah. Karena dosanya sudah diampuni dan manusia menjadi orang yang berdamai di hadapan Allah. Karena Kristus yang telah menjadi jaminan bahwa dia mati untuk saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak cukup hanya hubungan kita dengan Allah yang dipulihkan. Salib mengantar kepada kita dan membawa kepada kita hubungan kita dengan sesama juga harus dipulihkan. Oleh karena itu ada cross, ada salib menandakan hubungan vertikal dipulihkan. Hubungan dengan sesama pun harus dipulihkan. Dan itulah yang menjadi syarat. Kalau saudara dan saya menjadi orang yang ingin doanya dikabulkan dan menjadi doa orang yang benar, saudara harus menjalin hubungan dengan sesama. Bahwa saudara
sudah berdamai dengan siapapun. Tidak menaruh benci, dendam, iri hati, akar pahit. Itu harus diselesaikan. Karena tanpa itu maka Injil yang diberitakan tidak sampai kepada akhir daripada tujuan. Bahwa Tuhan ingin saudara dan saya berdamai kepada setiap orang. Kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 24. Di sana dikatakan Bapak Saudara, tinggalkanlah persembahan di depan mezbahmu itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu, saudara. Jadi sebelum saudara berdamai, saudara ke gereja, ngapain aja kamu bergereja? Kalau saudara masih mempunyai rasa yang tidak baik, baik pikiran, keinginan, perasaan, ataupun perbuatan kepada siapapun di antara saudara, entah itu tetangga, entah itu berbeda agama, apalagi satu iman, orang lain, saudara masih menaruh dendam dan benci, saudara tidak pantas datang kepada Tuhan. Tuhan katakan, tinggalkanlah persembahan itu. Jangan menyanyi aku baik, aku baik. Jangan menyanyi Allah baik, Allah baik. Tapi selesaikanlah itu, sebab persembahanmu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Dan dalam hal ini doa itu pun juga tidak akan berkenan kepada Tuhan. Itulah doa orang benar, selesaikan masalahmu. Saudara, dengan sesama. Di dalam kehidupan ini memang kita harus berinteraksi dengan sesama. Tetapi Tuhan ingin menyatukan hidup kita dengan Allah. Menyatukan hidup kita dengan sesama. Karena itu Yakobus menantikan kepada kita sekalian supaya hidup kita selalu berdamai dengan siapa saja. Jangan ada akar pahit, benci, dendam, atau sesuatu yang kita tidak senangi dengan orang. Kalau orang harus tidak menyenangi kita, biar urusannya dia. Tetapi bagi saudara sebagai orang percaya, murid Tuhan Yesus hari ini yang dengar firman Tuhan, berdamailah dengan siapapun. Karena Tuhan telah mendamaikan saudara dengan Allah. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ini juga nasihat yang penting melalui Yakobus buat kita sekalian. Yaitu kalau saudara berdoa ingin doanya dikabulkan, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Dengan serius saudara. Jangan main-main dengan Tuhan. Kalau saudara bisa serius dengan pekerjaan saudara di dunia, saudara bisa serius dengan atasan saudara di dalam perusahaan, kalau saudara bisa serius dengan orang penting di dunia ini, kenapa saudara dan saya tidak bisa sungguh-sungguh dengan Tuhan? Karena dialah sebetulnya yang memiliki hidup kita, yang memegang nasib hidup kita sekarang dan yang akan datang. Karena itu datanglah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab kalau saudara datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh melalui doa, maka itulah syarat yang terakhir melalui Yakobus ini yang disampaikan kepada saudara dan saya. Bahwa doa saudara adalah doa orang yang benar. Doa yang besar kuasanya. Karena itu mari saudara dan saya kita berdoa dengan iman. Yaitu lahir dari iman. Yang pertama adalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terserah kepada apa yang Tuhan beri, melalui apa yang kita minta. Dan biarlah tujuannya hanya untuk memuliakan Tuhan. Berdamailah kepada setiap orang. Jangan ada rasa benci, dengki, dan apapun yang tidak baik terhadap sesama. Dan berdoalah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan saudara menjadi orang yang bisa berdoa dengan benar. Sehingga doa saudara dikabulkan. Doa yang dikabulkan bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan saudara dan keinginan saudara, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengucap syukur melalui satu pujian. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidup. Katakan segala puji hormat, segala pujian syukur bagimu.
Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala puji hormat, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi katakan, Yesus, ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Benar Tuhan, kembali kami bersyukur karena Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu melalui resep doa orang benar besar kuasanya. Kami rindu Tuhan, kami boleh menghidupi firman-Mu hari ini. Karena setiap doa yang dikabulkan bukan semata-mata hanya memenuhi apa yang kami perlukan, tetapi untuk kemuliaan-Mu. Dan itulah sebabnya kami rindu untuk menjadi orang benar, orang yang selalu intim, orang yang selalu ada di dalam kasih karunia Tuhan. Ampuni kalau kami selama ini doa kami terhalang oleh banyak hal, karena kami tidak bersahabat dengan sesama, karena kami tidak mendasarkan dengan nama Tuhan, dan kami tidak sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Bahkan kami hanya sembarangan kami berdoa, karena kami merasa bahwa hidup dengan Tuhan kami boleh sambil lalu. Tetapi kali ini Tuhan, Kau telah singkapkan supaya doa yang kami naikkan adalah hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang telah mendengarkannya, supaya melalui firman ini mereka diubahkan. Mereka tidak takut lagi berdoa, karena mereka tahu bagaimana mereka harus berdoa, seperti apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Mu hari ini. Tuhan, kami rindu kepada mereka yang hari ini juga mendengarkan firman Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu, yang sakit mohon disembuhkan Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Yang dalam masalah Tuhan angkat masalahnya. Dan semua jawaban-jawaban doa daripada mereka yang Tuhan sudah tolong hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Semakin mereka dekat dan semakin mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Tanamkanlah firman-Mu menetap di dalam hati kami. Biar Roh Kudus yang bekerja terus menerus hari lepas kepada hari, sampai pada kesudahan kami boleh mengakhiri hidup ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita katakan sama-sama. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan sudahi ibadah kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita akan terima berkat dari Bapa di surga. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persetujuan Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan siap diberkati katakan bersama dengan saya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih